Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran customer. Untuk kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran yang minggu lalu mengenai menganalisa desain camisole. Ya, kalau minggu lalu kita melakukan analisa camisole, ya. Jadi sudah diuraikan dalam bentuk 3 jenis desain, yaitu desain sketsa, desain kerja, desain produksi, dan desain sajian. Nah, untuk tahap ini kita akan mewujudkan desain itu kembali, melanjutkan ke proses pembuatan camisole. Baik, untuk semester ini kita masuki kompetensi dasar yang 3.8, yaitu menerapkan pembuatan camisole. Ini jadi desain yang telah kalian buat itu, yang telah kalian analisa itu, pada pembelajaran ini kita akan bahas bagaimana supaya desain ini dapat kita terapkan, dapat kita wujudkan dalam bentuk camisole yang jadi dan siap pakai. Nah, adapun indikator pencapaian adapun indikator pencapaian kompetensi ada 4. Yang pertama, menguraikan prosedur pembuatan pola camisole sesuai dengan desain. Jadi kita akan melakukan pecah pola camisole sesuai dengan desain. Yang kedua adalah menjelaskan prosedur pembuatan camisole sesuai dengan analisa desain. Yang ketiga, menentukan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan camisole sesuai analisa desain. Jadi semuanya selalu sesuai dengan analisa desain. Yang keempat adalah menentukan prosedur pembuatan camisole sesuai dengan analisa desain. Oke, next. Adapun tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, tentu ada 4 pokok juga yang harus kita capai, yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, menguraikan prosedur pembuatan pola. Jadi anak-anakku sekalian, sangat diharapkan kalian mampu melakukan prosedur pembuatan pola camisole sesuai dengan desain, ya. Yang kedua adalah menjelaskan prosedur pembuatan camisole. Prosedurnya itu mulai dari tahap apa sampai selanjutnya. Kemudian yang ketiga, menentukan alat dan bahan pembuatan camisole. Jadi untuk camisole model ini apa yang harus saya persiapkan? Perlengkapan apa? Mulai dari alatnya, bahan, dan itu semua bukan hanya sekedar kita harus tahu, tapi memang harus dipersiapkan. Karena kapan ada sesuatu, ada salah satunya saja alat yang kita butuhkan itu tidak siap dan tidak bisa digantikan dengan alat lain, maka proses pembuatan ini akan terhalang. Ya, yang keempat, menentukan prosedur pembuatan pola. Oke, next. Nah, kita mulai di kompetensi dasar pertama, yaitu menguraikan prosedur pembuatan pola camisole sesuai dengan desain. Kemarin ya, kalian sudah menganalisa desain, sudah mewujudkan hasil analisa desain itu ke dalam 3 bentuk desain. Dengan demikian, kalian tentu sudah ada gambaran apa yang harus saya lakukan di proses pembuatan pola ini. Bagaimana pola dasar ini harus saya pecah, harus saya ubah sehingga sesuai dengan analisa desain. Itu mencakup alat dan bahan.
alat apa saja yang kita butuhkan dalam pembuatan pola. Nah, Ibu harap Ibu tidak perlu lagi menjelaskan terlalu panjang lebar, karena kalian bukan kali ini saja kalian praktek membuat pola, tapi kalian di tahun-tahun sebelumnya sudah 4 semester ya kalian praktek membuat pola. Berarti kalian sudah tahu apa itu alat yang kita butuhkan. Ya. Kemudian bahan. Nah, perlu kalian bedakan ini selalu kalau misalnya Ibu tanyakan, apa itu alat, apa itu bahan, selalu saling tumpang tindih. Yang harusnya alat ke bahan, yang harusnya bahan ke alat. Jadi kalian harus tahu betul bedakan yang mana alat dan mana bahan. Kemudian ukuran. Nah, ukuran di sini, ukuran apa yang kalian harus ambil untuk pembuatan pola camisole. Nah, kalau kita lihat model camisole itu kan hanya badan atas. Ada juga berarti kita hanya mengambil ukuran badan atas. Adapun badan bagian bawah, kalau untuk model camisole ya paling sampai ukuran panggul. Ya. Jadi tidak perlu sampai mengukur sekomplit-komplitnya. Jadi hanya ukuran lingkar bagian badan dengan pinggang ke bagian panggul. Untuk lengan juga tidak perlu ada kita ambil ukurannya. Nah, ini ada Ibu sertakan lin, ada 2 lin. Untuk bahan pembelajaran kalian, kalian bisa menganalisa, mempelajari buka lin ini ya, dan kemudian mengamati cara pecah pola pembuatan camisole. Ya, karena kalau Ibu jelaskan, uraikan di sini, itu akan butuh waktu yang sangat lama. Karena camisole itu modelnya sangat bervariasi. Meskipun demikian, tetap Ibu ada uraikan sedikit sebentar. Coba kita next dulu, ada ya kayaknya. Nah, ini pecah pola. Ini masih yang Ibu sajikan di sini, pecah pola camisole sesuai desain. Ini masih termasuk model yang sangat sederhana dan pecah pola juga masih sangat sederhana. Itu untuk memudahkan kalian supaya ada gambaran awal dulu bagaimana pecah pola untuk camisole. Banyak teknik yang bisa ditempuh, tapi yang Ibu anggap agak sederhana ini yang mudah kalian pelajari. Jadi langkah awal tentu saja kalian membuat pola dasar badan atas, ya, pola dasar badan atas. Kemudian dari pola badan atas ini, depan belakang ya dibuat. Kalau untuk pola depan, kalau kita membuat pola dasar, ada garis bantu dari ujung kup ke pertengahan bahu. Nah, itu digunting sampai sebatas kup, ya, sampai ke batas ujung kup. Yang kedua, berikutnya ini setelah digunting, jadi tidak pisah, pola tidak bisa tetap nyambung karena yang digunting hanya dari ujung pangkal bahu ya, pertengahan bahu ke ujung kup. Setelah itu lebar kup biasanya antara 3 sampai 6 cm, itu dikecilkan. Jadi caranya kup ini dilipat. Kupnya dilipat. Jadi lebar kup mengecil. Kalau lebar kupnya ini dilipat, secara otomatis bagian bahu akan terbuka. Jadi kalian biasa lihat model bolero, model blase, model camisole ya. Maaf ini model camisole. Itu ada garis sambungan dari atas ke bawah. Kadang cuma 2, ada juga kadang 3, ada yang dari lekuk leher, lekuk lengan, ya dari kerong lengan. Jadi yang kita gunting ini tidak mutlak harus dari
bahu. Bisa juga dari kerung lengan, tergantung bagaimana bentuk sambungan yang kita inginkan. Yang jelas kalau kamisol itu otomatis pasti ada sambungannya, karena disitulah akan diselipkan tulang atau balein. Nah, seperti yang Ibu sampaikan di minggu sebelumnya, fungsi balein ini adalah sebagai penegak. Sebagai penegak. Ya. Jadi ini mutlak adanya. Nah, garis hias princess. Nah, setelah itu kemudian ya gambar yang keempat, ini kan masih ada di atas kabut-kabut gambar bahu, itu yang terbuang. Kemudian dari lekuk leher turun ke bawah, yang garis tengah muka ya, kalian bisa perkirakan sesuai dengan desain, bisa 10, bisa lebih ya. Kemudian dari dari bahu ini turun, di situ bisa turun 10 atau kalian sesuaikan dengan kondisi tubuh ya. Kemudian kupnya kiri kanannya, bagian kiri kanan ini dikurangi 1 sampai 2 cm. Jadi bagian atas ini kupnya melebar. Kemudian nah, gambar yang keempat ini pinggang bisa dibuatkan pola rok, disambungkan dengan pola rok sesuai dengan panjang kamisol yang kita inginkan. Itu untuk bagian depan, dan ini juga yang tengah muka ini bagian pinggang bisa dimasukkan 1 cm. Ini kalau pola belakang, bagi yang garis lingkar badan, sejajar lingkar badan, ini diturunkan 1-2 cm, bahkan biasa kita lihat baju yang sampai pinggang. Jadi ini bukan ketentuan mutlak sekian diturunkan. Jadi kembali kita lihat model dari bukaan yang bagian belakang punggungnya. Ya. Kemudian sisinya, ingat sisi muka dan belakang harus sama panjangnya. Jadi bagaimana hasil pola depannya tadi, berapa panjangnya itu diukur dan disesuaikan dengan pola belakang. Nah, ini untuk model pola kup. Kuplanya. Kita lanjutnya next. Nah, poin kedua, menjelaskan prosedur pembuatan kamisol sesuai dengan analisa desain. Nah, ini secara umum ada tiga tahap prosedur pembuatannya. Yang pertama persiapan. Jadi di sini tahap persiapan, semua pola yang sudah kita buat tadi sudah kita siapkan. Setiap komponen polanya itu sudah kita siapkan. Mulai dari pola depan, pola utama, pelapisnya. Kalau misalnya pakai puringnya ya, semua, jadi semua bahan, pola semua sudah siap, termasuk perlengkapan alat-alat yang kita butuhkan. Semua sudah siap. Kemudian kita lanjutkan menggunting. Sampai akhirnya tahap berikutnya adalah sewing atau menjahit. Jadi pada tahap menjahit ini, setiap komponen-komponen pola disatukan sampai akhirnya jadi dalam bentuk kamisol. Dan terakhir adalah tahap finishing. Tahap finishing ini mencakup penyetrikaan, merapihkan, ya, sampai pengepakan. Oke, next, menentukan alat dan bahan pembuatan kamisol sesuai analisis desain. Nah, alat tentu saja mesin jahit, mesin obras, berbagai perlengkapan lain seperti gunting, rader, ya, pendedel, boneka jahit atau paspop itu untuk keperluan pengepasan. Jadi untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan dari blazer, dari kamisol yang akan kita buat ini.
Di sini bahannya, nah, berbagai jenis bahan, ada bahan utama, bahan pelapis, benang, resleting, balein, mungkum, dan pengeras. Oke, kita lanjut. Ya, Ibu tadi tidak jelaskan fungsinya masing-masing karena pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah bahas, ya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian keempat, menentukan prosedur pembuatan kamisol. Jadi ini desain, gambar desain tadi sudah kita ambil langkah lanjut dengan menjahit. Apanya kalau dalam poin keempat ini menentukan apanya duluan yang kita kerja. Jadi sudah masuk tahap sewing. Kita menjahit apanya dulu yang disatukan, kemudian apanya. Jadi di sini dalam menentukan prosedur pembuatan kamisol dalam prosedur menjahit, itu kita tidak boleh harus berstruktur. Artinya karena pembuatan kamisol ini kita menggunakan dua bahan yang saling, jadi tekniknya teknik full, di mana tidak akan ada kelihatan kampuh. Jadi semua saling kampuh, saling berhadapan. Itu tertutup di kuring. Jadi kita harus cari langkah yang bisa memudahkan kita dalam menyelesaikannya. Ya, jangan sampai kita nantinya akan kesulitan sendiri bagaimana cara penyelesaiannya. Gitu ya. Nah, tahap selanjutnya, oke. Dan kesimpulan. Jadi kesimpulannya bahwa menerapkan pembuatan kamisol adalah langkah lanjut atau suatu proses kegiatan bagaimana mewujudkan dari desain ini menjadi suatu bentuk kamisol yang siap pakai. Ya. Nah, next. Tugas. Tugas lagi ya. Pembelajaran sebelumnya kan kalian sudah membuat analisa desainnya. Nah, sekarang berdasarkan analisa desain itu, jadi kalian sudah betul-betul paham detailnya. Jadi kalian sudah bisa menentukan ukuran. Nah, untuk selanjutnya kalian membuat pola dasar badan, muka, dan belakang sesuai dengan ukuran masing-masing. Kemudian buatlah pecah pola sesuai dengan desain. Ya, semoga bisa dipahami ini. Akhirnya Ibu ucapkan selamat berkarya dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.